Saudara. Beda karakternya, benar. Soalnya kan ada yang bilang proses pendisiplinan sama dengan harus tegas, harus keras. Ini dengan lembut dan air mata, anaknya melakukan terus. Iya, karena setiap anak punya kepribadian dan karakter berbeda dan punya cara, orang bilang tuh kalau kita katakan bahasa cinta yang berbeda-beda. Ada yang bahasa cintanya tuh misalnya harus dingin-dingin barang, ada yang sentuhan, ada yang pengakuan, kamu hebat. Jadi setiap anak beda dan Mbak Zeti tadi sudah bisa mengenali formulasinya. Bismillah. Oke, kamu Channel-channel nasional. Ini mau bahas tentang anaknya apa cantik nih? Kan saya nggak boleh psikolog kan? Oh iya, soalnya Mas Gadi nggak cantik ya. Jadi kan juga kita kita akan saksikan pendapat dari seorang pakar berikut ini. benar sekali bahwa memang banyak pembunuhan atau tingkat kriminalitas itu sekarang pelakunya remaja. Sebenarnya ini bukan hal yang heran karena memang sudah terjadi zaman dulu sama zaman sekarang. Memang ada kasus namanya juvenile delinquency yang penangkaran remaja atau tingkat kriminalitas yang dilakukan remaja awal atau remaja akhir ya. Remaja akhir maksudnya usia sebelum 20-an lah Pak ya. Mengawali acara pada pagi hari ini, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Elizabeth D. Santos MPSI, psikolog di Teatrum Universitas Tadulako, dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Kartini 21 April 2016. Kami ucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan-perempuan Indonesia. Hadirin peserta seminar nasional yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berkah sehat dan juga kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Teatrum Research Center, Kompleks Gedung Media Center Universitas Tadulako pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka seminar nasional pola pikir kreatif dan inovatif meraih sukses yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth D. Santosa MPSI, psikolog. Bapak Ibu peserta seminar nasional yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia.
kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SE, MS. Sebelum saya mulai, saya minta dulu anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik untuk memberi kajian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami banggakan, yang kami hormati Mbak Elizabeth B. Santosa, Master Psikolog. Beliau juga adalah seorang psikolog. Selamat datang Mbak Lisi. Ini nama beliau Lisi lebih akrab. Ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Lisi. Yang kami hormati yang mendampingi beliau Dr. Laras SPOG. Dia adalah seorang ahli kandungan, ada di sebelah kiri Mbak Lisi. Selamat datang Dok. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan para wakil rektor, Bapak Ibu, Bapak-bapak dekan, wakil dekan, direktur program pasca sarjana. Yang kami hormati tokoh-tokoh mahasiswa yang hadir ini, didampingi oleh para orang tua, mulai dari Ketua Dewan Guru Besar hadir di sini, ketua-ketua lembaga juga hadir, kemudian hadir juga para tokoh-tokoh perempuan dalam lingkungan Pesta Tadulako. Di hari Kartini ini, anak-anakku sekalian, yang kami banggakan, anak-anakku semua yang hadir di teaterum saat ini, Allah memberikan keafiatan, kesehatan kepada kita sekalian. Dan ini adalah berkah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di sini dan bisa bertatap muka langsung dengan Mbak Lisi. Berbahagia rasanya kampus kita, anakku sekalian, bisa dikunjungi oleh seorang psikolog yang berreputasi, yang sudah kita tidak ragukan. Wajah beliau hampir ada di semua saluran televisi. Ya. Kemarin satu pesawat dengan beliau, kami tidak tahu karena wajah di TV itu ternyata sangat beda dengan wajah aslinya. Wajah aslinya ini jauh lebih cantik. Luar biasa Mbak Lisi. Jauhnya itu agak panjang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, anak-anakku sekalian, terutama tokoh-tokoh mahasiswa, ini Mbak Lisi, ada di antara mereka ini yang baru saja mengikuti BIMTEK untuk budaya damai yang digelar oleh Kemendikbud. Tokoh-tokoh mahasiswa ini adalah calon pemimpin di masa depan bangsa, sehingga kita berharap dari tangan mereka inilah lahir pemikiran-pemikiran kritis tapi tetap konstruktif. Itulah sebabnya anakku sekalian, hari ini kita hadirkan sosok psikolog yang masih muda, berreputasi, yang akan berbagi pengalaman dan juga ilmu. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memperoleh sesuatu yang sangat bernilai, tentu bukan hanya di saat menempuh pendidikan, tapi juga setelah terjun di tengah masyarakat. Anak-anakku sekalian adalah sosok yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Kami semua ini akan mengakhiri, dan di tangan anak-anakku sekalian lah harus kita tumbuhkan rasa kreativitas, jiwa kepahlawanan yang tinggi, dan tentu jiwa-jiwa untuk diri sendiri, keluarga, dan bangsa Indonesia. Mbak Lisi yang saya hormati, Dr. Laras yang saya banggakan, dan kami bersyukur
bahwa terselenggaranya hari ini karena berkat kerjasama dan kebersamaan dalam lingkungan Pesta Dulako, Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan tentu saja panitia yang jumlahnya hanya 4 orang. Dan terima kasih untuk 4 orang panitia yang bisa membuat suasana ini bisa kita wujudkan pada siang hari ini. Dan yang terakhir ingin kami titipkan kepada anak-anakku sekalian, mohon jangan tinggalkan ruangan sebelum materi Mbak Lisi ini diakhiri, kira-kira pukul 12.00. Jadi rugi rasanya untuk menghadirkan Mbak Lisi keluar Pulau Jawa, itu bukan hal yang mudah, jadwal beliau sangat padat. Tapi ingin kami sampaikan kehadiran beliau permohonan dari kami, tapi perintah dari sana. Jadi ada 2 yang dari sana ini baru saya jelaskan. Jadi kehadiran beliau ini adalah itu atas perintah dari istana. Ya, jadi untuk hadir di kampus Universitas Dulako. Dan aku kalian ini saya titipi ada 3. Mbak Lisi mungkin ini juga bisa diberi pengayaan. Tugas anak-anakku ini ada 3 sebagai mahasiswa, tokoh mahasiswa. Yang pertama adalah tokoh inspirator. Dari tangan kalian itu harus lahir buah-buah pemikiran yang bisa diteladani oleh saudara-saudara kalian. Setelah itu kalian bisa menjadi tokoh aspirator yang meneruskan perjuangan, dan bila perlu menjadi tokoh respirator. Kalau dalam kedokteran, respirator ini kan pernapasan, artinya jiwa pun siap dikorbankan demi untuk negara dan bangsa. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan sebelum kami akhiri, kami mau mendengar lagi yel-yelan anak saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih anak-anakku sekalian, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional yang bertalian dengan kapasitas berpikir dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan peserta seminar nasional yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama penyampaian materi dengan tema kita pada seminar nasional kali ini, pola pikir kreatif dan inovatif meraih sukses, oleh Ibu Elizabeth T. Santosa, MPSI Psikolog. Dan selanjutnya acara ini akan dipandu oleh Ibu Mutia Aryuni, MPSI Psikolog, selaku moderator. Deg-degan dikarenakan mungkin ada banyak senior-senior saya di bidang akademik, ada prof, ada rektor, ada beberapa dewan senior. Makanya deg-degan Pak, masih muda soalnya ya. Tapi adik-adikku, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah hadir di sini di acara seminar. Kita hari ini santai aja ya. Jangan terlalu tegang. Kenapa? Karena yang terpenting adalah kehadiran saya adalah buat adik-adik tercinta. Walaupun tadi Pak Rektor katakan ada mandat juga, tapi hati saya untuk Anda hari ini. Ya, saya hari ini nggak berusaha untuk formal karena saya ingin pesannya diterima. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk para seniorku terkasih, mohon maaf seandainya nanti dalam prosesnya saya mungkin menggunakan bahasa yang agak sedikit gaul begitu ya. Kenapa? Karena ini untuk anak-anak kita ya. Jadi yang terpenting adalah bukan masalah terkesan profesional, adalah sejauh mana mereka bisa paham informasi. Benar begitu? Bapak Ibu, terima kasih. So kita bebas saja, jangan tegang, mukanya itu nggak tegang semuanya ya. Kalian bawa pensil, bawa alat tulis? Oke, saya ada tugas untuk kalian. Nah, oke. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai analytical thinking. Di sini ada Bapak polisi juga, ada para akademisi ya. Teman-teman pasti udah biasa mengenai analytical thinking atau filsafat logika. Tapi apa sih gunanya? Apa sih gunanya? Saya minta Bapak Ibu, kalau yang di depan ada kertas. Oke, di handphone
aja ya, soalnya lebih gaul. Oke, ya. Adik-adikku, pertanyaanku adalah satu, tuliskan secara singkat masalah terbesarmu dalam hidup. Masalah terbesarmu dalam hidup saat ini. Jangan pandang cinta, akademisi ya, sebel karena jomblo kesekian lama harusnya. Mukanya ceria gitu. Tapi disuruh nulis masalah aja mikir ya. Kayaknya saya bingung antara dua, Bapak Ibu. Dua kenapa? Dua antara tidak memiliki masalah, ya. Terlalu banyak. Oke baik. Kalau ditulis tiga menggunakan skala prioritas. Satu amat berat, dua berat, tiga berat sekali. berat. Ya, tulis sudah. Oke. Kalau itu angkat tangan, kita jujur. Katanya orang jujur yang tahu kelemahan diri. Kalau masalah terbesar Anda nomor satu, atau tidak ada masalah percintaan luar biasa. Tapi belum selesai ya. Angkat tangan Anda kalau masalah yang paling berat Anda hadapi adalah masalah akademik. Dua saja. Oke, baik. Ya. Ketiga, angkat tangan kalau masalah Anda masalah pergaulan antar teman bukan percintaan. Satu. Oke. Pak Rektor, selamat Pak. Anak Anda ratusan ini nggak ada yang punya masalah. Saya curiga ini ada yang disembunyikan ini. Adik-adikku ini ada nggak jujur? Cepat sekali dia. Benar nggak ada masalah akademik? Benar nggak ada masalah? Banyak. Oke. Kasih kesempatan satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Saya pengen lihat satu kali lagi. Bisakah Anda terbuka dengan diri sendiri? Ya. Untuk terbuka nggak mudah. Tapi ketika Anda membuka diri, ya, niscaya Anda bisa memahami masalah Anda. Solusi ada di depan mata. Tapi kalau sudah tidak tahu masalahnya apa, menyangkal masalah itu, wah itu bahaya. Tanya lagi, sekali lagi. Angkat tangan Anda kalau masalah Anda lebih banyak didominasi oleh masalah percintaan, baik itu dengan pasangan ataupun jomblo. Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Angkat tangannya yang tinggi, jangan segini. Ya, kalau Anda belum mandi, belum pakai roll on atau apa, malu gitu. Oke, saya lihat ada beberapa. Angkat tangan Anda kalau masalah Anda didominasi oleh pendidikan, pertemanan, pergaulan. Kalau masalah dengan dosen, pasti nggak ada yang mau. Jangan dilihat Pak, mukanya langsung ini ya. Nggak apa-apa. Langsung. Bapak Ibu, banyak masalah ya. Oh saya lupa, satu penting sekali. Saya tanya. Yang memiliki masalah terbesar saat ini adalah dengan keluarga sendiri. Makin banyak. Wow. Kita sudah bisa lihat ya. Adek, kenapa adek tadi Miss Lizzy itu sebut 5-5-nya? Ada 5-5-nya angkat tangan. Masa hidupmu berat ya? Sama belajar mengenai berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis? Apa berpikir kreatif dan apa gunanya? Jangan belajar kalau tidak ada gunanya. Apapun mata kuliah yang Anda pikir tidak ada manfaatnya, Anda cuma akan keluar dari akhir semester, keluar pintu, dapat nilai, selesai. Anda akan lupakan. Tapi kalau Anda bisa mencari makna dalam setiap subjek mata kuliah, itu bagus. Karena kita tidak mungkin menghafal itu apa, buku Anda yang tebal-tebal, diktat dan sebagainya. Tapi kalau Anda bisa relasikan, dan pendidik juga bisa merelasikan rumus-rumus yang jelimet gitu ya dengan kehidupan sehari-hari yang dihadapi mahasiswa, itu lengket di memorinya. Pelajaran misalnya pelajaran biologi gitu ya, yang bukan dari fakultas biologi, itu kan pasti sudah lama ya. Tapi saya yakin di dalam ruangan ini tidak akan pernah melupakan satu memori. Apa? Memori ketika kita ditolak oleh pacar kita, atau ketika pacar kita berselingkuh, ya kan? Atau ketika kita dikecewakan oleh pasangan kita, itu enggak akan lupa. Kenapa? Karena sakitnya itu di mana-mana. Iya. Memang benar sekali bahwa memori itu sangat melekat kalau diasosiasikan dengan emosi.
Jadi kalau Bapak Ibu bisa menghasilkan suatu ada interaksi di kelas yang lebih membuat anak-anak lebih bahagia atau membuat mereka sedih gitu ya, antara bahagia dan sedih ya, itu biasanya mereka akan ingat terus. Ya, baik. Mari kita lanjutkan suatu bahasa yang internasional. Buku-buku kita juga banyak dari berbahasa Inggris ya. Saya arahnya kemana tuh? Oke. Apa itu critical thinking dan mengapa kita membutuhkan itu? Ada yang mau jawab? Masih harus ada reward. Rewardnya bukan ya bisa poin, nilai, apa lagi? Pengakuan, penghargaan, ya enggak? Anda hebat, kamu paling pintar, pakai pin dan sebagainya. Kita suka reward, ya? Kita suka dimotivasi dengan cara itu. Satu, critical thinking itu membantu kita untuk dalam mengambil keputusan. Setiap hari dari kecil anak-anak itu sudah mengalami yang namanya pilihan. 7. Anda mau ke kampus atau lebih baik keluar, ya kan? Anda mau mandi atau mau langsung aja, begitu. Ya, itu semua adalah hidup adalah pilihan. Kita membuat pilihan setiap saat. Setuju? Jadi jangan menunggu nanti pilihan besar itu ketika saat Anda katakan pilihan besar itu yang gimana adik-adik? Mau masuk jurusan mana? Itu pilihan yang besar? Iya. Tapi biasanya bagaimana kita mengambil keputusan dalam masalah besar dimulai dari yang kecil, dari sehari-hari. Pilihan Anda ketika memilih bangun tidur atau tidak, memilih mau belajar nyicil atau SKS besok, minggu depan atau misalnya bulan depan, itu sudah ada jadwal, sudah diberitahu kisi-kisinya. Itu pilihan Anda. Ini muak tertekan semua ini mulai apa mahasiswa kurang lepas gitu ya. Kalau kita rektor, rektor itu kan sangat ramah ya. Baik sekali. Oke, lanjut kedua adalah critical thinking, berpola pikir analytical atau kritis. Ini membantu academic studies. Itu IP-nya mungkin bisa di atas 3,5. Kecuali Mbak Laras, ini dia 4,5. Saya nggak tahu itu bagaimana ya. Ya, itu adik-adikku. Tapi ada juga yang namanya belajar cerdas. Belajar cerdas artinya Anda tidak perlu meninggalkan pergaulan, ya, atau harus nongkrong terus di mana itu di perpustakaan. Anda bisa punya kehidupan pribadi, Anda bisa belajar. Ada caranya. Caranya adalah belajar cerdas. Kalau dosennya bicara, langsung Anda point. Catat, itu biasanya siswa-siswa yang sukses seperti itu ya, Bapak Ibu setuju ya. Biasanya yang cuma diem di kelas pasif, mohon maaf, nilainya kurang baik. Tapi yang aktif bertanya, mereka biasanya ada rasa penasaran. Apa Mas Anam? Posisi menentukan prestasi. Mas Anam duduk di sini. Biasanya mahasiswa itu yang paling ramai. Duduknya di depan apa di belakang? Yang duluan? Belakang. Nah, berarti prestasinya belakang, kurang. Tapi kalau Anda setelah keluar dari ruangan ini mau kira-kira berubah, mau lagi belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, mulai mengerti, mulai pagi hari Anda duduk di bangku terdepan. Semakin depan semakin baik. Jangan terlalu dekat dengan dosen juga gitu ya. Tapi duduk di bangku paling depan. Kalau di negara lain itu justru yang paling ramai adalah bangku paling depan, yang hot seat kita bilang. Kalau kita enggak, itu di paling belakang. Itu salah satu habitnya. Apalagi sih kegunaannya dari critical thinking? Critical thinking itu di dunia. Boleh saya jujur sedikit, dalam urusan forensik saya tidak memiliki kemampuan dalam bidang clinical. Tapi karena dalam psikologi itu sama seperti kedokteran, jadi pada saat kita bachelor S1 itu semua kita pelajari, ya, semua bidang kita pelajari. Nanti setelahnya itu kita mulai ambil spesialisasi lagi ya. Tapi mengapa media ingin saya juga berbicara pada saat kasus kekerasan atau pada saat kasus pembunuhan? Padahal itu bukan tupoksi saya. Apa tentang misalnya polisian atau hal lain. Tapi kalau mau belajar, kita paham sedikit, mungkin tidak banyak. Mau belajar, kita bisa paham banyak hal. Jadi harus terus menimba ilmu. Nah, dengan pola pikir kritis itu, saya yakin Anda masih juga di jalan yang sukses. Mengapa? Karena pola pikir kritis dilahirkan dari ilmu filsafat, dan ilmu
pilar dari ilmu psikologi dan sebagainya. Filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat sebenarnya apa sih? Yang benar di sini ada dosen filsafat Bapak Ibu? Angkat tangan. Paling kiri. Sudah tua. Apa aja semua dipertanyakan. Curiosity. Jadi kalau Anda nggak pernah ngerasa curious, Anda nggak pernah ngerasa ingin tahu, sedih sekali hidupmu nih. Kenapa? Ada banyak keindahan yang ada di dunia. Seandainya kita ingin tahu. Tapi kalau kita udah malas dan nggak mau tahu apa-apa, Anda nggak akan bisa yang namanya jadi sukses. Anda harus ingin tahu. Begitu deh, gitu ya Pak ya. Gitu deh, gitulah. Apa gitulah? Kemampuan kebanggaan yang suka gitu deh, gitu ya. Itu enggak dijelaskan. Kebayang kalau klien saya depresi besok mau bunuh diri, ya, ya. Terus saya tanya, Mbak, masalahnya apa? Gitu deh dong. Mati mau bantu dari mana? Dok, saya punya masalah. Masalah enak kalau dokter Laras kan urgent ya. Masalah kelamin gitu. Di bagian mana sakit? Situ deh. Di situ bagian mana? Jadi kalau menjawab adik-adik verbal, jelas. Komunikasi yang buruk. IQ tinggi, ternyata ada kita baru datang. Silakan. Gitu aja. Anaknya pintar. Dia suka banyak baca. Jadi Bapak Ibu kalau anak-anak yang suka ngomong gitu deh, mentoknya di gitu deh aja, gitu ya. Harus lebih banyak lagi pembenaran kata, ya. Pembenaran kata itu artinya bukan cuma sekadar hal-hal baru atau slang-slang baru macam baper. Tahu baper dong? Sekarang saya tanya, Bapak tahu baper nggak? Ini anaknya belajar pembenaran kata yang beda. Baper apa, Mas? Bapak itu terima kasih banyak. Wah, udah tahu kok. Lalu apa lagi kata-kata jargon-jargon yang baru, misalnya dari baper. Ini apa? Hah? Mager. Aku lagi ini nih, jalan yuk. Mager. Apa itu mager? Iya, keles. Sekarang kita tanya, Pak. Ini ada dosen filsafat. Ini jargon sendiri yang kadang-kadang pendidik tidak tahu. Bagaimana dengan pembedaran kata kita? Terpikir Pak, Bapak Ibu? Dosen, ada yang mau mencoba satu kata terminologi yang kira-kira bisa ditanyakan apakah mereka paham atau tidak? Kita tes, kita udah malu nih pendidik nih. Nggak tahu baper, nggak tahu mager. Mager itu apa sih, Dek? Keren ya, oke, malas berat. Ada terminologi yang kira-kira juga pendidik jangan mau kalah? Ada? Tolong dipikirkan satu terminologi. Kita mau pancing anak-anak kita. Silakan Pak. Satu kata? Apa? TJ. TJ apa? Oh tidak jelas. Itu bikinan Bapak sendiri. Komunikasi adalah agar pesan kita tersampaikan, baik teman ke teman, dosen ke mahasiswa, mahasiswa ke dosen juga harus ngomongnya jelas, ya. Nah, itu yang terjadi. Makanya itu perlu banyak observasi terhadap sekeliling. How do I know what I think I know? Oke, ini beberapa pertanyaan dalam critical thinking. Nah, ya tuh si adik kan, ya ke screen. Sendiri ya. Jadi ini loh, kenapa Mas kamu begini? Benar. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Siapa setuju? Yes. Berapa ada yang mendapatkan banyak ilmu di toilet katanya? Banyak insight baru. Ada juga yang harus dapatkan ide dan insight di tempat lain dan kondisi apapun itu ya. Kondisinya satu, biasanya orang-orang yang punya analytical kritisnya tinggi, stres gitu ya, melakukan tindak kekerasan ya, oknum. Saya katakan oknum bukan semuanya. Oknum ada beberapa. Lalu saya waktu di TV ditanya sama wanita ini pencetusnya apa? Bisa stres, bisa gangguan
gangguan jiwa, bisa macam-macam kan ya. Nah, lalu si peneliti ini bilang enggak, semua pelakunya itu semua dipicu dikarenakan urusan sama istrinya, urusan percintaan. Selalu begitu, membunuh istrinya, itu juga yang mutilasi anak-anak kecilnya kan tuh di Kalimantan ya, belum lama ini masa anaknya dimutilasi, itu kan itu menurut saya sudah gangguan jiwa, itu skizofren ya bunda ya, soalnya kayaknya sudah ada delusi juga. Tapi si peneliti ini bilang enggak, dia harus berantem sama istrinya. Nah ini dia maksud saya adalah identifikasi problemnya itu ya salah. Saya katakan kepada orang itu, Mas, bukan, kamu jangan lihat masalahnya itu adalah masalah percintaan atau suami istri, bukan. Tapi itu hanyalah suatu manifestasi dari stres diri. Artinya, kalau kita stres, siapa yang sering kena? Orang paling dekat. Kita mungkin stres sama atasan, tapi kita nggak berani ngomong. Yang kena adalah pasangan kita atau anak kita. Tapi anak kita penyebabnya belum tentu. Istri kita penyebabnya belum tentu. Itu namanya. Kalau kita lemah dalam mengidentifikasi problem, fatal. Anda harus cermat sekali. Sebenarnya permasalahannya apa sih? Gitu ya. Apalagi dengan pacaran. Ya. Di sini siapa yang jomblo? Gak ada yang mengaku. Oh banyak. Oke. Saya mau lihat populasinya jomblo. Ibu Mutia, sebagai psikolog, Ibu Mutia, remaja 18-19 lumrah nggak? Kalau misalnya ada rasa ketertarikan, lumrah. Ya lumrah, justru kalau tidak ada malah dipertanyakan. Ini gangguan orientasi seksual atau ingin hidup selibat begitu ya? Itu oke. Oke, yuk kita lihat lanjut lagi. What's the people thinkers do? Biasanya mereka punya karakteristik suka bertanya. Nah, anak yang suka bertanya mereka cerdas ya. Mereka suka ngumpulin informasi yang relevan. Hati-hatilah kaum wanita di sini, siapapun Anda termasuk saya, walaupun hari ini hari Kartini, tapi kita mau legowo kalau kita mau bilang kita juga banyak kelemahan. Perempuan itu kalau ngomong ya, dari zaman dulu kita masalahnya hari ini, tapi kita bawa kita ungkit yang sudah deh. Ya, Anda mau konfirmasinya? Iya. Benar begitu? Setuju bapak-bapak atau adik-adikku yang laki-laki setuju? Kalau perempuan itu muter terus, nggak relevan, tapi dibawa-bawa ke dalam topik, nggak bisa. Indonesia juga kayak gitu, nggak relevan informasi. Fokus kepada problem. Selalu ajarkan diri untuk kontrol diri, tidak usah bawa-bawa hal-hal yang tidak relevan dengan topik. Berikan teladan bahwa Anda anak dari lulusan universitas, apalagi kalau anak Anda adalah lulusan dari UNTAD, ya universitas Anda, terlihat cerminan bagaimana Anda berargumentasi. Anak akademis setiap tahun 4 tahun 8 semester itu buku mulu teori mulu, masa kan tidak ada satu yang nyantol yang bisa digunakan dalam pembicaraan, ya kan? Guna saya. Lalu kami sudah punya anak, kami teman gitu, dia bilang gini, Des, aku tuh gak ada satupun yang nyantol. Lah 8 tahun sekolah gak ada yang nyantol gimana? Ya kan? Oke. Lalu consider evidence honestly and fairly. Jadi bukti juga harus secara objektif. Nah itu kayak gitu. Anda kan melakukan banyak kesalahan. Misalnya dalam kepolisian, gimana bukti belum lengkap udah langsung ditegakkan? Bisa-bisa salah ya Pak ya? Benar. Pra-peradilan. Nah, kita pun juga seperti itu. Kita udah main marah aja di sosial media. Kita langsung serang balik. Ada hukum apa Pak? Sekarang undang-undang. Kemarin Pak Kapolri kan sudah tanda tangan ITE ya. Jadi artinya kita merasa diserang, kita balas, kita bisa dituntut. Hati-hati dalam menggunakan media sosial. Hati-hatilah Anda ketika Anda merasa diri Anda impulsif. Siapa di sini yang impulsif? Nggak ada yang ngaku. Oke, saya tes. Angkat tangan Anda kalau setiap kali Anda jalan lewat ke mall gitu ya, tiba-tiba ada satu barang yang Anda 1, 2, 3. Nah itu bisa jadi Anda punya kecenderungan impulsif. Harus ada banyak kontrol diri, apalagi dalam menganalisa masalah. Tapi apa daya, kita baper, bawa perasaan terus ya.
reaktif terus. Ada saatnya kalau kita konflik baik dengan pasangan hidup kita, dengan atasan, bawahan, dengan teman-teman, ya tidak perlu selalu harus diselesaikan hari itu juga. Dalam hubungan Anda itu hati-hati ketika suka ngomong, udah mau nggak cocok, putus saja, gitu. Siapa di sini yang suka ngomong gitu? Senyum. Nah itu mas kamu ke kanan. Yang suka ngomong-ngomong kayak gitu, atau misalnya perempuan atau laki-laki yang bilang cerai aja. Waduh, itu artinya saya pikir itu analisa berpikirnya tuh sangat rendah, bawa emosi, ya. Jadi Anda harus kontrol diri, baik. Yuk. Nah, dalam berpikir kritis, ternyata pikiran kita ini nggak pintar-pintar awal. Apa yang kita lihat itu kadang-kadang juga bisa salah. Cultural block, kita punya persepsi yang diajarkan oleh budaya kita, ya. Kita bilang bahwa kalau pakai baju, ya harus tutup semua. Itu kita bilang yang paling benar. Lalu dia tiba-tiba ketemu orang dari Papua, bagian pedalaman yang dalam sekali gitu, yang kemana-mana cuma pakai proteka. Apa yang Anda lihat? Menurut Anda? Hah? Salah tidak? Tidak. Salah tidak? Oke, yang bilang salah, saya bilang tidak apa-apa. Saya menilai, tapi giliran Anda dengan pakaian lengkap Anda berkunjung ke kampung sana, di mata mereka apa? Anda apa? Aneh. Jadi itu yang namanya cultural block. Persepsi kita itu hati-hati dalam mencari kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sejati. Ya, ada intellectual blocks, ada juga emotional. Emotional itu artinya ketika kita baper gitu ya, bawa perasaan, kita punya pola pikir itu kayak seperti terselimuti karena masalah. Oke, nah tes. Yang anak psikologi, angkat tangan Anda kalau yang pertama kali Anda lihat. Di sini yang pertama kali Anda lihat adalah sebuah vas bunga atau keramik. Angkat tangan yang pertama kali Anda lihat adalah sebuah vas bunga putih. Angkat tangan. Oke, ya. Vas kayak vas bunga gitu loh, kayak keramik gitu ya. Nah ya. Angkat tangan Anda kalau yang pertama kali Anda lihat adalah dua muka sedang berhadapan. Tergantung mata Anda, bagaimana perspektif Anda, ya. Ada yang melihat ini sebagai vas, ada juga yang melihat dari sebagai wajah. Artinya persepsi bisa menipu. Dan itu bukannya kita, memang kita punya kelemahan dalam kita, ya. Artinya untuk menilai sesuatu, makanya ya kalau dalam pendidikan dan sebagainya itu nggak bisa cuma dari satu aja, nggak bisa gara-gara Pak malingnya, saya lihat dia itu pakai celana warna putih, bukan saya, ya, dia itu malingnya. Terus menurut Anda sudah jadi jaminan itu yang salah? Belum tentu, persepsi orang bisa berbeda, ya. Seorang wanita muda yang mengenakan skop. Oke. Angkat tangan Anda yang pertama kali Anda lihat adalah yang mana? Yang sudah tua dengan hidung bengkungnya. Oke, pertanyaan saya nih Pak Rektor, lucunya adalah yang jawab di sini semua, yang sini enggak. Apa ini buta warna atau gimana? Oke, pertanyaan di sini ada satu banyak jawab. Yang pertama kali melihat wanita tua? Berarti yang lebih banyak lihat atau cross ini? Kiri atau kanan? Siapa yang jawab kiri? Kanan. Siapa yang jawab kiri angkat tangan? Ukurannya. Siapa yang lebih yang lebih besar itu di kanan? Iya. Yang sebenarnya jawabannya sama. Salah. Gitu. Makanya jangan buru-buru. Di sosmed ini lagi rame. Jadi dibikin yang namanya ilusi jarak. Ini about magic. Dia pintar karena dia bermain ilusi. Dia tahu kelemahan mata kita. Yang bilang kalau bersulat kayak Dedi enggak, tapi dia pintar. Dan satu lagi, kenapa dia menjadi mentalis? Saya kasih tahu bocoran. Dulunya Dedi itu adalah psikologi. Jadi dia tahu manusia dan dia bisa ngerti pemikiran, kelemahan Anda berpikir, bagaimana caranya ngasih sugesti sehingga dia bisa bermain dengan pikiran Anda. Nah, karena dia belajar psikologi itu dia. Tapi psikologi bukan manipulatif loh ya, Bu. Aku nanti sangkain manipulatif. Baca dan ternyata dilihat dari kandungan gas dan semuanya
bahwa Pluto adalah bukan planet atau disebut juga bisa disebut dwarf planet, planet yang bilang kecil, tapi hampir menyerupai planet, tapi bukan planet. Sehingga Pluto itu tidak termasuk planet. Dia ada dalam tata surya kita, itu tidak. Tapi dari kecil, Miss Lizzie selalu diajarin tuh sampai kan, tatarannya kan, matahari, terus, Merkurius, Venus, besok Pluto enggak. Saya cuma mau kasih tahu Bapak Ibu di sini, apa yang kita tahu puluhan tahun bisa berubah. Bisa. Kenapa? Teknologi bisa membuktikan banyak hal. Jadi kita harus harus terbuka pikiran kita terhadap hal-hal yang baru. Nah, ini dia contoh beberapa kesalahan yang sering gerakan anti vaksin. Katanya kalau dikasih vaksin kayak polio segala macam itu ada mengandung kayak macam merkuri, ya kan? Itu ada siapa itu? Artis Hollywood, Jim Carrey itu yang lucu. Tapi mulai banyak ibu-ibu yang nggak membawa vaksin, nggak nyuntikin anaknya vaksin kayak polio, IPD dan sebagainya gitu, MMR, dikarenakan takut malah jadi anak autism. Tahu Bapak Ibu yang terjadi apa? Karena ini gerakan media sosial yang terlalu kuat, ternyata tidak seperti itu. Dia tidak merupakan faktor X lain. Bentuk merkuri yang disebutkan juga berbeda. Akhirnya banyak anak-anak yang ada vaksin tapi kakinya jadi bengkok karena nggak dapat polio. Dia merasa vaksin itu kan chemical, obat itu nggak boleh. Kita ini nggak boleh ya. Kanker itu harus ke alternatif aja, gitu ya kan? Nggak boleh minum obat. Wow. Kalau masalah keyakinan dijadikan sama medis berat gitu ya. Kita bisa debatnya panjang karena dalam medis itu ada scientificnya ya. Kalau nggak lulus scientificnya ya nggak bisa. Nah, ini dia tugasnya mahasiswa kita untuk mengambil jalur akademis itu. Kita gagal atau ada gagal sebagai manusia. Yang membuat manusia berbeda dengan binatang karena kita adalah makhluk hidup yang paling spesial diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa adalah korteks, otak depan, bukan limbik, otak tengah. Ya, limbik itu kan masalah tentang seks, makan, minum, territory, power itu semua di limbik. Pingin ini, pingin itu limbik. Korteks, prefrontal korteks nggak ada dimiliki oleh binatang. Kalaupun ada size-nya kecil, tapi manusia punya. Dan prefrontal korteks ya yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu untuk melatih perilaku. Itu yang membuat kita lebih hebat dibanding mereka, ya, membuat kita menjadi lebih berubah, evolusi, bisa terbang ke luar angkasa. Mereka nggak pakai. Jadi apa? Nggak bisa bikin api, nggak mikir, gitu ya. Kalau kita nggak punya dan menggunakan prefrontal cortex, kita bakal jadi seperti zaman purba, nggak kemana-mana. Ininya berarti critical thinking adalah very important buat mahasiswa. Ini yang perlu diajarkan selalu. Dan saya juga merasa bahwa kalau bisa Pak, ayo kita kasih gerakan juga kepada Bapak Menteri Pendidikan, ya, bahwa critical thinking jangan dimulai dari kamu kuliah, tapi dimulai dari segini mungkin sesuai dengan kapasitasnya. Karena ini dilatih untuk bertanya daripada menghafal, dilatih untuk berpikir kritis daripada beban sekolah dan beban ujian itu kalau dari pagi sampai sore. Nah, ini dia, ini yang namanya menurut saya salah kaprah, salah arah dalam pendidikan. Oh enggak, biar standarnya keren, kayak internasional Pak, iya ya kan? Ya biar tambah pintar. Menambah beban pendidikan nggak jadi jaminan anak-anak kita, generasi kita jadi pintar, ya? Kenapa? Karena core sama core pola pikir kritisnya nol. Jadi dokter baca buku, kasus ada. Tapi kan dalam manusia ada kasus-kasus aneh. Benar Bu Mutia, kita belajar sampai enak kali ya itu buku kita tebel banget itu ya. Tapi di dalam praktek manusia itu beda-beda. Nggak gampang, itu butuh jam terbang, butuh analitical berpikir. Terus gunakan analitical berpikir di kelas. Berikan banyak anak-anak tugas untuk bertanya, ya, menjawab, berargumen dengan logika. Nah, hasil generalization adalah yang sering terjadi adalah bahwa kita seringkali mengeneralisasi sesuatu. Contoh, kalau padahal ini terjadinya di satu kasus aja. Misalnya di sini saya pengen cerita aja
Kasusnya adalah banyak ibu-ibu di kota besar seperti di Jakarta paranoid ketika dia hamil, punya anak, tapi ketakutan mau mengambil PRT, pembantu rumah tangga atau babysitter. Ya. Kenapa? Ada banyak cerita soalnya. Banyak cerita babysitter yang suka mukul, suka nendang, menimbulkan paranoia. Sekarang saya cuma tanya, benar nggak itu cerita babysitter? Benar. Tapi kalau kita mau lihat statistik ya dari jumlah semua babysitter PRT berapa persen? Mungkin saya yakin di bawah 1, bahkan 0, itu namanya kasuistik. Cuma 1, cuma 2, itu kita generalisasi. Dosen itu kelasnya bapak dosen yang itu nggak enak. Saya juga pernah dapat itu nggak enak. Oh berarti kalau itu kelasnya bapak itu udah pasti nggak enak kan? Tuh, ya kan? Atau di generalisasi misalnya kelas filsafat selalu membosankan. Pengalaman kakak kelasnya, iya kelas filsafat membosankan. Jadi semua kelas filsafat dianggap membosankan. Oh itu namanya mengambil mengeneralisasi secara dini, prematur. Itu salah. Sudah, lalu ditarik aja peredarannya. Nyambung, makanya lemah sekali. Karena analogi yang satu. Nah, ini juga banyak sekali dalam sosial media. Mungkin Bapak Ibu atau adik-adik di sini kan sudah tahu ya masalah politik ya, pemilihan gubernur, pemilihan pilkada dan sebagainya. Ini tanya di sini nih, black campaign kita bermain di sini dan banyak sekali masyarakat kita itu gampang diombang. Karena analoginya lemah. Oke, ini saya CNN, akhirnya saya dapat slot malam hari untuk mengutarakan pendapat saya. Saya geram sekali. Itu kejadian jam 10 pagi, itu setelah selesai seminar. Biasa grup WhatsApp, rame. Kita semua duduk tegang menonton TV, anak-anak pulang. Jakarta itu sangat mencekam sekali, ya. Lalu tapi yang lebih gila lagi adalah banyaknya sekali grup WhatsApp yang bilang begini. Ternyata bukan cuma di Sarinah, ada di Palmerah, dan akan ada bom lain. Itu satu, makin panik, teror. Kita udah banyak yang nyiapin paspor gitu ya, karena merasa keadaan di Jakarta sudah lama. Ada lagi grup yang copy paste itu mengatakan bahwa ini kedutaan juga, semua kedutaan sudah bilang bahwa wah ini nggak akan bisa keluar, ini terorisme gitu ya enggak. Dia pakai mobil dan sekarang sedang berkeliaran. Padahal kejadiannya cuma saat itu. Dan sedang berkeliaran menggunakan mobil dan ada 11 orang. Padahal nggak 11 orang. Ya. Akhirnya saya cuma bilang ini, saya juga panik semua dalam keadaan takut. Sampai paling parah media kita ada yang nulis bahwa ada bom di dalam kamera, padahal tidak ada, hoax. Itu maksud saya, kejadian kayak gini kan yang membuat kita bermain dengan emosi, padahal enggak. Dari broadcast yang Anda dapat itu semuanya bohong. Maaf, 70% saya bilang itu bohong semua. Kenapa? Saya nanya itu setiap hari. Hari ini ada mama-mama yang bilang bahwa ada lollipop di Bogor isinya narkotika. Stres semua ibu-ibu. Dia langsung copy paste semuanya. Di ratusannya yang kontaknya kita dibuang ya. Dibuang orang langsung dipencet satu. Tok semuanya dapat. 2 hari kemudian BNN mengatakan enggak, itu hoax. Setiap hari di makanan saya, capek saya nggak bisa sendirian. Saya nggak tahu Bapak Ibu, adik-adik bantu ya, jangan suka sering broadcast sembarangan. Kalau dapat berita, jangan beli pembalut, katanya ada virus HIV. Jangan beli apel Thailand, katanya ini. Jangan ini, jangan itu. Gimana ini? Saya bawa adik-adik nggak suka copy paste seperti itu ya. Populer kadang-kadang, tapi salah, bohong. Posting di saat ini ada satu ibu-ibu, dia posting, dia tulis gini. Saya rasa itu yang mati itu security dari Mall Sarinah yang dekat situ, yang meninggal korbannya harus diangkat menjadi pahlawan. Karena dia mengamankan ini teroris sehingga tidak menyebar ke mall dan melukai yang lain yang bisa menghabiskan nyawa ribuan. Dia telah menyelamatkan kita. Itu di-post Pak, di-post berapa kali, puluhan ribu yang lain. Dari sini tulis GM dari saya bomnya dilihat dari kapasitas bomnya hanya mematikan dalam beberapa radius pendek. Dalam artian kalaupun ramai tidak akan lari sampai ribuan ataupun ratusan ataupun puluhan. Tidak ada.
kita rasanya apa? Kalau dengerin post buka Facebook, wes, keren. Yang nulis artis, yang nulis ini, yang nulis itu. 70% yang ada di sosial media. Beginilah cara sehat kalau Anda dipatok ular. Jangan sering dapet kan? WWW, lihat. Bapak Ibu sering lihat ininya nggak? WWW-nya. WWW apa? Gitu enggak? Jangan percaya Kompas ya, nah selalu percaya lagi percaya Detik, ya kan? Apalagi Tribun juga banyak yang jurnalis bebas. Nggak usah di-post, belajar untuk nggak usah post hal-hal yang sumbernya nggak jelas. Kecuali memang dari kompas.com, kecuali memang dari misalnya yang terpercaya begitu ya kan? Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, sesuatu yang legit gitu. Jangan suka post, blog orang. Kalau Anda sendiri suka post, akibatnya apa anak kita? Copy paste. Dikasih tugas kerjanya apa? Copy paste. Copy paste dari mana Bu? Google sama Wikipedia. Haram itu di akademik ya, adik-adik ya. Jangan coba-coba kamu kalau dikasih tugas kamu cuma copy paste. Itu namanya plagiarisme. Rektor setuju ya? Masukkan ini ya. Harus di paraphrase. Paraphrase artinya Anda boleh ambil, tapi diubah dikit. Diubah ini, nggak boleh mentah-mentah Anda copy paste. Google Scholar itu banyak banget tuh, ya. Anak-anak juga jangan cuma baca dari Google atau YouTube sana sini gitu. Tapi lebih banyak gunakan sering-sering baca apa ya, jurnal, ya. Saya pun Miss Lizzy jujur aja suka koleksi buku, tapi Miss Lizzy jarang baca buku populer. Kenapa, Dek? Kalau populer itu sini cuma summary ringkasan. Miss Lizzy sukanya textbook yang tebel-tebel, karena memang setiap kalimat itu ada pertanggungjawaban siapa yang bicara dan penelitiannya. Ya. Memang waktu kuliah saya jujur aja itu titik si buruk rupa, pasti nggak percaya, tapi itu benar. Saya dulu titik buruk rupa, tidak ada yang mau gitu, nggak ada yang mau. Sulit punya pasangan, terus juga kerjanya cuma ke perpustakaan gitu ya. Jangan salah, jadinya kayak gini. Iya, sekarang ya dong ya. Dalam universitas ini lebih baik lagi. Apa? Bisa? Bisa. Karena Anda muda, Anda punya banyak ide. Coba. Idenya apa aja? Banyak. Bisa misalnya bikin some hydroponic itu bisa menanam tanaman, bisa grup, bisa individual, bisa. But what have you done? Kalau Anda sebelum Anda minta sama universitas sekreatif mungkin tidak ada batasan satu buah pensil ini apa yang bisa Anda lakukan. Satu buah pensil sebanyak-banyaknya dimulai dari dok. Saya tunggu dari dokter aja. Kalau bilang mulai dok. Ayo silakan dok. Mulai? Oke, mulai dari sekarang. Sebanyak-banyaknya, ayo. Benar. Oke. Kalau menurut Anda penggunaan pensil adalah menulis, untuk bisa buat menggambar, menghapus, mencoret, melukai, menyakar, menusuk, merobek. Oh jadi bisa buat tusuk, bisa buat cakar, apalagi, tapi lebih spesifik gitu loh. Mencakar seperti apa? Oh ini, kalau ada dosen rese kita barat mobilnya gitu. Ini masalah kreativitas, nggak bisa dinilai kan? Ya kan, seru kan? Jadi dia bilang bisa buat melukai, mencakar, apalagi? Mengupil. Mengupil bisa pakai pensil. Kasih high five. Very good, tepuk tangan dong. Kalau saya pilih, Anda hanya menyebutkan yang belum disebutkan oleh adik tadi. Ya, kalau semuanya disebutkan, artinya tidak ada yang baru. Oke. Sekarang saya minta Anda, ada nggak yang baru? Nggak ada. Oke. Perempuan. Oke, baik, ada. Silakan Pak. Rambut panjang. Untuk alis. Alis. Pakai alis itu pakai pensil. Bisa dua apa? Kita terima idenya bagus. Untuk alis apa buat apalagi kan tadi mengincangkan. Oh ini kayak pensil itu buat konde itu kayak orang Jepang tuh. Oh pintar. Tepuk tangan dong buat Bapak. Penasaran lagi, saya butuh tahu. Bapak berarti berhasil. Bapak berhasil, adik kreativitasnya kurang, perlu ditingkatkan lagi. Sekarang menipiskan adonan ini kalau nggak ada dong.
Nyentuh. Oh, ganjel. Ganjel. Oke. Tepuk tangan Pak. Dari imagination. Oke, bentar. Menaikkan jilbab. Melukai gimana? Oh, di kulit gitu ya, tusuk terus. Kemudian melubangi. Apa? Melubangi. Melubangi apa? Atau plastik. Oh, kertas atau plastik. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Kita lihat lagi. Karena dia mulai. Ya, langsung saja karena itu jauh. Silakan deh. Yang ya, very good. Tepuk tangan dong. Ada lagi? Lagi? Ya, silakan. Dijadikan apa namanya? Pasang order bisa terus untuk kaitan kalau ada foto di dalam itu. Oh, art and craft kait buat ada foto, bisa buat seni. Kamu fakultas seni bukan? Atau desain? Oke, terima kasih tuh. Satu menit dari sekarang. Batu bata punya ukuran tersendiri, batu bata bisa dijadikan sebagai alat ukur. Oh ya, jadi berapa banyak batu bata nanti bisa dikalikan untuk bisa tahu panjang atau ukuran. Baik, tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang lain terakhir batu bata. Ya, Dek, silakan. Buat apa? Udah saya sebut. Ada itu lagi. Oke, ide ini nggak bisa dimulai. Biarkan aja kumpul ya. Nanti dari situ baru kita jangan gedung. Hanya bayangan. Buat bantal. Bading. Ya. Tunggu udah, nggak dengar. Udah? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Philippines, Malaysia juga. Itulah, itu yang sama ini. Bukan di Asia juga. Apa itu namanya? Meksiko juga itu kolektif. Kalau kolektif artinya kita terbiasa seragam sama yang lain. Nggak mau aneh sendiri. Yang lain ngapain ya kita sesuai dengan norma. Maunya hidup harmonis. Jadi disitulah biasanya kreatifan manusia itu terkungkung Pak. Karena kita maunya biasanya sama. Dari kecil aja lihat Pak gambar gunung selalu begitu. Dua gunung, sawah dan matahari dan sebagainya selalu template-nya sama. Kita nggak mau yang berbeda. Soalnya kalau berbeda dianggap salah, dinilai dan salah dan beda menjadi beda di Indonesia. Sulit diterima. Kita harus itu. Nah disinilah tantangan terbesar adik-adik dan juga para pendidik untuk berpikir kreatif ya. Ini salah satu caranya adalah set meeting atau multiple deadline. Kalau Anda punya project, punya apa namanya pakai action plan ya, mana yang goal settingnya dekat. Nah ini juga nih kemarin smartphone, yes. Nah apa gunanya apa segi negatifnya dari perkembangan telepon sekarang jadi gitu deh. Banyak informasi, cepat perputaran informasi. Apalagi yang lebih baik dengan adanya smartphone? Masih sama deh informasi yang lain. Ayo kreatif. Cari tugas. Oke, informasi lagi masih sama. Kegunaan dari smartphone. Sekarang saya tanya negatifnya. Jadi sekarang perkembangan cellphone ya. Apa? Sering narsis ya, sering selfie. Nah itu ya Pak ya, jadi sering selfie itu. Oke, apa lagi? Jeleknya geseran. Aku anak-anak yang punya seks apa semua. Pornografi di situ. Oke, langsung ada pornografi, sering selfie, kebanyakan selfie sih nggak salah ya. Apa lagi sih? Umumnya Pak, anak sekarang tuh yang pakai smartphone. Game online, adiksi, menambahkan seksualitas. Salah. Dia itu sejenis untuk menambah rangsangan, bukan obat kuat ya Pak ya. Itu kan yang rangsangan Pak. Jadi untuk adik-adik seumpama yang sudah menikah bapak-bapak, istrinya kurang rangsang silahkan beli. Ya, gitu ya. Sebutkan saja nama dan usia
semester berapa, dari fakultas mana. Kita akan coba siap menjawab segala permasalahannya. Kira-kira adik-adik mau sampaikan. Sekian dari saya seminar ini. Terima kasih banyak kesempatannya. Semoga hasil dari pemberian materi saya ini bisa sedikit memberikan Anda manfaat yang bisa Anda aplikasikan ke dalam kehidupan saya. Terima kasih banyak dan selamat siang. Ya, jadi untuk teman-teman, adik-adik semuanya yang ingin bertanya, saya akan pasti akan banyak pertanyaan ini soalnya. Saya undang Pak Rektor juga ya, Pak Rektor, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Pertanyaan saya, bagaimana caranya menanamkan pola pikir kritis yang baik di kalangan pelajar, khususnya di kalangan mahasiswa? Terus, apakah mahasiswa yang melakukan demo itu bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang kritis? Terima kasih. Langsung saja saya di sini bertanya pola pikir kreatif dan lebih berinovatif lagi buat para pengajar, itu baik guru maupun dosen, karena kami selaku calon-calon pengajar supaya lebih berkreatif lagi dalam mengajar supaya mahasiswa atau yang diajarkan tidak mengantuk seperti itu. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Minggu. Ini nggak mau satu ruangan semua sama? Oke, Bapak dong bisa untuk yang beda ya. Oke, saya langsung saja pertanyaan saya. Karena ini pola pikir kreatif yang terjadi ini di masyarakat, kebanyakan membudaya di kalangan masyarakat, pola pikir masyarakat. Bagaimana solusinya untuk merubah pola pikir masyarakat yang sekarang masih banyak membudaya? Gitu. Karena yang terjadi itu terjadi konflik di masyarakat. Itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tertarik dengan pertanyaan yang pertama tadi yang Ibu Elisabeth katakan tentang masalah terbesar dalam hidup. Cenderung mahasiswa memiliki masalah terbesarnya adalah diri sendiri. Sebagai contoh, mahasiswa yang mendorong sebagai contoh, mahasiswa mendorong dirinya untuk rajin membaca, tetapi yang muncul hanyalah kemalasan. Bagaimana dari segi psikologi pola pikir akan mengembangkan pola pikir kreatif dan inovatif, sedangkan yang menjadi masalah adalah diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andi Iwan, saya dari Fakultas Ekonomi. Saya ada sedikit dapat informasi dari media sosial. Ini mungkin pertanyaannya lebih ke dunia psikologis. Nah, di media sosial itu saya dapat informasi ada salah satu politikus, kalau saya sebutkan mereknya siapa? Kalau saya sebut, nanti sudah menjurus ya. Nah, dia mengatakan bahwa pelajaran agama harus dihapuskan di dunia pendidikan. Apa dampaknya dari sisi psikologis jika pelajaran agama itu dihapuskan dari pendidikan? Itu kan pelajaran agama tidak hanya menyangkut satu agama, menyangkut semua agama yang kena dalam pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kaitannya dengan soal tenaga dosen yang dinilai kurang kreatif dalam mengembangkan pola dan metode dalam proses pengajaran. Saya kira terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Memang sering kami menerima keluhan bahwa ada petik oknum ada oknum dosen yang materi pembelajarannya itu yang dia gunakan itu sejak dia CPNS sampai menjelang pensiun. Jadi dianggap oleh mahasiswa itu tidak kreatif dalam mengembangkan. Dan Universitas Darul Aqab telah mencoba melalui pendidikan pekerti dan AA agar para dosen ini dibekali cara-cara mengajar dan mengimprove materi-materi yang akan disampaikan oleh mereka kepada anak-anak kita. Semoga di dalam ruangan itu tidak jenuh sampai-sampai baru setengah jam sudah minta mana absen. Itu ciri-ciri bahwa anak-anak kita itu dalam posisi yang jenuh menerima pelajaran. Terima kasih, saya kira ini masukan yang baik. Kami akan terus mengembangkan melalui Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Pak Dr. Nur Ali dan timnya. Terima kasih anak-anakku yang kami banggakan. Terapi nggak bisa. Mau jadi berubah dari yang kita mau misalnya jadi badannya atletik, itu semua ada namanya kerja keras dan proses.
Dan perubahan itu nggak bisa dijalanin sendiri, tapi lingkungan. Artinya menjadi tanggung jawab Anda, para adik-adik juga mau belajar seperti apa. Menjadi tanggung jawab pendidik juga sama. Pendidik punya tanggung jawab menciptakan kurikulum yang inovatif. Bagaimana caranya? Adalah kita harus kenal karakteristik generasi anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang biasanya sukanya YouTube apa-apa. Artinya harus dipadatkan materi. Tidak bisa kita ambil semua. Kita harus berani bilang bahwa saya ngambil 5 poin. Saya nggak bisa materi ini 1 jam 50 halaman gitu. Itu dipadatkan dan direlasikan dengan cara mereka, dan juga metode yang berubah. Misalnya, 1 hari pertama saya bicara diskusi, kedua group discussion, ya. Lalu yang ketiga kita bisa menggunakan itu film bisa dokumenter. Lalu bagaimana ketika anak sudah ngantuk? Karena kasihan juga dosen itu yang kena jam 2 jam 3 itu jam mematikan itu. Habis makan siang itu kan larinya kemana? Perut semua kan? Yang perut jadi berat bawaannya. Itu gimana? Nah bisa Bapak Ibu ciptakan suatu lingkungan di mana di awal semester buat suatu grup, buat mereka ya, grup 1, 2, 3 bertanggung jawab di awal. Itu membuat ice breaking dan hanya dibatasi 5-10 menit. Ada macam-macam lah, ada yang gerak-gerak olah tubuh lah, ada yang yel-yel, ada segala macam. Tapi bukan kita juga Pak, kita menciptakan kurikulumnya, tapi kita nggak kerja sendirian. Gunakan anak-anak yang kreatif ini. Ya, itu salah satu contohnya. Kalau misalnya biar nggak ngantuk, ya kan? Tuh, lalu apa lagi? Dalam menciptakan lingkungan harus 2 arah, Pak Rektor ya. Jadi adik-adik nggak bisa bilang bahwa salah pendidiknya nggak bikin ngantuk. Salah, kamu juga. Cara Anda melihat misalnya gini sambil lihat ke handphone itu sangat mengganggu, distraksi. Saat dosen di depan ruangan dan dia bicara, Anda keluar masuk lihat ini, itu buat kami itu tidak menghargai. Nah, seberapa jauh Anda mau membantu supaya dosen juga jadi semangat? Tanya pertanyaan dong, kelas sepi, krik gitu, kayak jangkrik. Dosennya juga bingung, ini udah ngerti belum ya? Disangka udah ngerti. Jadi jangan juga menyalahkan, tapi 2 arah. Saya yakin kalau dari pendidiknya sendiri ya bisa menghargai murid ya, dia bisa mulai memberikan sesuatu, mendengarkan murid, mengenal karakteristik mereka. Saya yakin juga murid juga bisa memberikan yang sama. Jadi kita menciptakan satu sinergi. Nah ini jawaban sudah dapat 3 ini ya Bu ya. Kalau masalah dalam diri semua punya masalah, nggak ada yang sempurna. Oleh sebab itu kita diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan dalam komunitas di mana kita bekerja sama. Kalau Anda ngerasa saya malas, temenan sama yang pintar. Jangan temenan sama bodoh juga, ya Anda jadi bodoh. Anda nggak ngerti, ya Anda tanya sama dosennya. Begitu ya. Jadi semua tuh nggak bisa perubahan sendiri, nggak ada. Di psikologi itu tuh buat saya omong kosong gitu, datang ke ruangan saya terus Anda berubah dalam satu, nggak ada. Dalam ilmu psikologi, dalam mengubah klien saya butuh bantuan dari siapa? Sekeliling. Anaknya adiksi, saya datang ke sekolah, bisa nggak dibantu Pak? Ini kan suka adiksi pornografi. Nanti kalau dilihatin dong, kalau di kelas, kalau suka ke toilet lama, sering, kalau dilaporkan. Mereka ini mata saya, di rumah juga. Orang tua nggak ada di rumah, kurang kasih sayang, inilah itulah. Kita gunakan apa? Extended family kita, PRT kita, AST kita didik untuk bisa membantu. Saya ada di sini selama 3 hari meninggalkan 3 orang buah hati saya. Tapi saya tahu mereka di tangan yang baik. Kenapa? Suster saya punya WhatsApp. Dia selalu foto itu anak saya lagi apa, ada PR, ada apa, kita selalu berkomunikasi. Janganlah dengan dunia modern ini kok kita jadinya malah mundur. Justru bisa kita gunakan media teknologi ini untuk mendekatkan. Para dosen dan para guru, baik itu juga sekolah SD, TK, punya grup WhatsApp. Tapi kalau untuk mahasiswa saya pakai WhatsApp dicuekin. Ternyata mereka pakainya Line, benar? Nah iya, kita pakai WhatsApp Pak. Saya bilang ada kuis, nggak ada yang nyaut. Ternyata Line. Lalu bagaimana supaya kita bisa punya interaksi bahwa kita siap buat membantu anak-anak kita? Kita harus pakai Line, mau nggak mau belajar. Awalnya sulit tapi bisa. Kita kasih informasi, mereka juga bertanya. Jadi tidak ada lagi yang namanya
tunjuk-tunjuk jari gitu, anaknya males lah, mahasiswa saya males lah, mereka itu nggak mau mendengarkan, mereka berisik, lalu juga mahasiswa menyalahkan dosen, boring, malah ngomong flat dan sebagainya. Ini adalah masukan buat diri saya, diri Anda, apa yang bisa kita perbaiki. Saya harap dengan tips ini bisa sama-sama kita lihat ada perubahan Pak Rektor. Saya yakin ya, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Disi, Dr. Laras yang kami hormati, anak-anakku sekalian. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Mbak Disi atas semua buah pikiran yang diberikan kepada kita semua, kami dan anakku sekalian, dan kami percaya bahwa jika ada yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung, semua itu adalah dinamika generasi muda dengan semangat yang masih menggebu-gebu. Jadi jika mereka ada variasi, itu adalah bagian dari dinamika yang berkembang di kampus ini. Dan kami juga selalu memberikan yang terbaik, bahwa anak-anak kita ini ada yang demo, ada yang kritis, itu ada bagian dari perkembangan cara mereka berpikir. Insya Allah suatu saat mereka akan menjadi yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih Pak Niki. Apa yang diberikan hari ini kepada anak kami akan berakhir pada suasana batin yang jauh lebih damai dibanding sebelum Pak Niki datang. Terima kasih. Dan mungkin langsung saya tutup dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seminar hari ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.